bersama saya Bartolmeus Luden. Nah, dalam pembahasan kita kali ini kita akan mencoba membahas tentang komponen-komponen perangkat keras yang ada dalam komputer. Apa namanya beserta fungsi-fungsinya kita akan bahas bersama-sama. Nah, yang pertama di sini adalah motherboard. Motherboard ini mempunyai fungsi sebagai tempat meletakkan komponen-komponen komputer serta menghubungkan komponen-komponen tersebut. Nah, jenis motherboard yang saya gunakan di sini adalah jenis motherboard Intel. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa jenis motherboard yang ada di pasaran itu ada dua jenis, yaitu Intel dan AMD. Nah, yang saya gunakan di sini adalah jenis Intel. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa motherboard ini mempunyai fungsi untuk menghubungkan dan meletakkan komponen-komponen tersebut. Jadi, dalam motherboard ini terdiri dari beberapa bagian. Seperti misalnya ini adalah soket prosesor. Jadi soket ini berfungsi untuk meletakkan prosesor nantinya. Nah, untuk jenis soketnya ini kita akan sesuaikan nantinya dengan soket prosesornya. Selanjutnya di sini ada soket atau slot RAM ya. Jadi slot RAM ini berfungsi untuk memasang memori RAM nantinya di sini. Jadi ini adalah tempat untuk memasang RAM. Kemudian di sini ada tempat untuk VGA card atau slot VGA card. Jadi slot ini atau tempat ini nantinya digunakan untuk meletakkan atau memasang VGA card atau kartu grafis. Kemudian ini yang ini warna putih, ini digunakan sebagai slot kartu tambahan atau kartu ekspansi atau biasa disebut dengan slot PCI. Slot ini digunakan untuk memasang kartu tambahan, misalnya WiFi card dan lain sebagainya. Jadi ini kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya di belakang sini ada beberapa port atau beberapa sambungan yang ada di belakang sini. Yang pertama di sini ada port PS2. Port ini biasanya digunakan untuk sambungan mouse atau keyboard jenis PS2. Kemudian di sini ada port VGA. Port VGA ini digunakan untuk sambungan kabel VGA, misalnya nantinya kita akan sambung ke monitor. Kemudian di sini ada USB. Di sini dia menggunakan 4 port USB. Port USB ini digunakan untuk sambungan kabel USB, misalnya kabel mouse, kabel monitor, flash disk dan lain-lain sebagainya. Kemudian di sini ada satu, yaitu port Ethernet atau port RJ45. Ini biasanya digunakan untuk sambungan kabel jaringan. Jadi ketika kita ingin menggunakan koneksi jaringan, kita sambung lewat sini, yaitu port Ethernet. Dan di sini nantinya ada port audio ya. Jadi port audio ini bisa digunakan untuk sambungan speaker, headset, mikrofon dan lain sebagainya. Jadi ini tentang bagian-bagian dari motherboard. Selanjutnya ini adalah prosesor. Prosesor ini digunakan sebagai tempat mengolah data yang ada dalam komputer serta instruksi-instruksi yang telah diberikan ke dalam komputer. Selain sebagai mengolah data dan instruksi, prosesor juga ini memiliki fungsi sebagai tempat mengontrol kinerja dalam komputer. Nah, untuk jenis prosesor sendiri yang saya pegang di sini, ini adalah jenis prosesor dari Intel Core 2 Duo seri 6550 dengan kecepatan speed clock 2,33 GHz. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya, apa itu speed clock? Nah, speed clock itu adalah kecepatan prosesor dalam mengolah sebuah data. Selanjutnya ini adalah RAM atau Random Access Memory. RAM ini memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan data yang akan dan atau telah diproses di prosesor atau CPU.
RAM ini memiliki sifat penyimpanan yang bersifat volatil atau penyimpanan bersifat sementara. Maksudnya apa? Maksudnya adalah RAM ini hanya akan menyimpan data ketika komputer sedang digunakan atau komputer dalam keadaan hidup. Jadi, ketika kita mematikan komputer, data yang ada dalam RAM ini akan hilang. Itulah sebabnya RAM ini dikatakan bersifat sementara. Selanjutnya ini adalah heatsink. Heatsink ini mempunyai fungsi sebagai pendingin prosesor. Jadi panas yang dihasilkan oleh prosesor akan dialirkan melalui heatsink ini, kemudian dibuang oleh kipas heatsink ini. Jadi sekali lagi bahwa fungsi dari heatsink ini adalah sebagai pendingin prosesor. Selanjutnya ini adalah VGA card atau kartu VGA. Fungsi dari kartu VGA ini adalah dia berfungsi untuk mengolah grafik, misalnya video, sehingga hasil yang ditampilkan di layar monitor itu lebih halus dan lebih jernih. Jadi VGA card ini mempunyai fungsi sebagai pengolah grafik nantinya dalam komputer. Selanjutnya ini adalah hard disk atau penyimpanan dalam komputer. Hard disk ini berfungsi untuk menyimpan data-data yang ada di komputer atau tempat menyimpan file-file yang ada di komputer. Hard disk ini dia lebih bersifat permanen karena dia dapat menyimpan data dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya di sini ada CD-ROM. CD-ROM ini memiliki fungsi sebagai tempat membaca kepingan CD atau DVD. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu yang mana itu yang namanya CD atau DVD ya. Jadi ini fungsinya untuk tempat membaca kepingan CD dan DVD tersebut. Kemudian di sini ada power supply. Power supply di sini dia berfungsi untuk mendistribusikan arus listrik ke setiap komponen komputer yang membutuhkan arus listrik. Jadi ini ada power supply yang berfungsi mendistribusikan arus listrik ke setiap komponen-komponen komputer. Selanjutnya ini ada baterai CMOS, atau bisa teman-teman lihat di bagian sini atau ini sama ya. Baterai CMOS di sini memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan konfigurasi dasar pada komputer. Nah, konfigurasi dasar itu seperti apa? Konfigurasi dasar pada komputer itu misalnya seperti konfigurasi waktu dan tanggal. Nah, misalnya begini, teman-teman ketika menyalakan komputer misalnya pada tanggal ini, ketika teman-teman buka di 1 minggu ke depan atau berapa hari ke depan, waktu yang ada di komputer itu akan menyesuaikan dengan waktu di mana teman-teman mengoperasikannya. Sehingga CMOS ini juga berfungsi untuk menyimpan data. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa CMOS ini akan menyimpan konfigurasi standar. Selain pada konfigurasi standar atau konfigurasi dasar pada komputer, CMOS juga ini berfungsi untuk menyimpan konfigurasi dalam BIOS atau Basic Input Output System. Selanjutnya di sini ada kabel SATA atau serial ATA. Kabel SATA ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat seperti hard disk jenis SATA ke motherboard. Selain menghubungkan hard disk, kabel SATA juga ini digunakan untuk menghubungkan CD-ROM tadi ke motherboard. Selanjutnya ini ada PCI card atau kartu tambahan atau kartu ekspansi. Nah, yang saya pegang di sini adalah jenis PCI Wi-Fi. Artinya ini adalah kartu jaringan untuk jaringan wireless. Karena kebetulan motherboard yang saya gunakan tidak dilengkapi dengan Wi-Fi, makanya untuk tersambung ke jaringan wireless harus menggunakan perangkat tambahan ini atau kartu tambahan ini. Nah, di sini ada Wi-Fi card yang bisa kita gunakan ketika teman-teman ingin tersambung ke Wi-Fi. Jadi ada beberapa
motherboard yang tidak dilengkapi dengan sambungan atau sambungan WiFi, sehingga ketika teman-teman ingin tersambung ke jaringan WiFi, teman-teman memerlukan perangkat tambahan seperti ini. Nah, tapi ada juga beberapa perangkat motherboard yang sudah dilengkapi atau sudah terpasang dengan WiFi card, sehingga tidak memerlukan lagi perangkat ini. Kemudian terakhir di sini ada casing. Jadi casing ini berfungsi sebagai pelindung dari semua komponen-komponen tadi. Selain sebagai pelindung, casing juga ini digunakan nantinya untuk meletakkan beberapa komponen-komponen tadi, misalnya motherboard, power supply, hard disk, dan CD-ROM. Jadi itu ada beberapa komponen-komponen perangkat keras komputer yang bisa saya sampaikan dan jelaskan apa fungsi-fungsinya. Mungkin masih ada teman-teman yang mau menambahkan ataupun mengoreksi dari apa yang saya sampaikan. Silakan teman-teman sampaikan di kolom komentar nantinya. Misalnya masih ada yang ingin ditanyakan ataupun masih ada yang perlu dikoreksi ataupun diperbaiki dari setiap fungsi-fungsi yang telah saya sampaikan. Demikian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih atas waktunya.